Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Resti dalam pembelajaran PJOK kelas 4, pelajaran 2, variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Nah, melalui video pembelajaran gerak dasar dalam permainan bulu tangkis ini, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis dengan baik dan benar. Oke, tujuan selanjutnya adalah peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis dengan baik dan benar. Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini melalui video kali ini, Ananda diharapkan bisa menjelaskan dan mempraktekkannya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Permainan olahraga apakah yang terdapat pada gambar? Anak-anak ibu bisa jawab di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira permainan apa sih ini? Ya, betul sekali, permainan bulu tangkis. Siapa di antara anak-anak ibu yang menyukai permainan bulu tangkis? Ayo, siapa? Apakah sulit? Coba anak-anak ibu tuangkan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini, biar nanti Bu Resti bisa baca. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu bulu tangkis. Permainan bulu tangkis termasuk dalam salah satu permainan bola kecil. Bola yang kita gunakan dalam permainan ini disebut dengan kok. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu paham? Jadi, permainan bulu tangkis ini adalah salah satu contoh permainan bola kecil ya. Kemudian, permainan bulu tangkis menggunakan raket dan kok sebagai alat bermain. Dan lapangan bulu tangkis ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua sisi. Kemudian ditandai dengan net di tengahnya untuk memisahkan daerah permainan. Nah, bulu tangkis ini bertujuan memukul kok menggunakan raket melewati net agar jatuh ke wilayah lawan. Sampai lawan tidak bisa mengembalikannya kembali, maka kita dapat poin 1. Begitu seterusnya sampai game, yaitu poinnya 21. Sampai di sini kira-kira anak ibu paham? Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor pada permainan bulu tangkis. Nah, dalam permainan bulu tangkis, ketika kita mengejar kok, kita pasti akan bergerak kan? Mau itu ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan, ataupun serong. Nah, di dalam pembelajaran ini, yang kita gunakan adalah variasi langkah kaki. Nah, untuk gerak melangkah ini kita juga dapat melakukan dengan langkah panjang dan langkah pendek. Perhatikan contoh video berikut ini. Baiklah, tadi kita sudah melihat variasi gerak langkah ya. Nah, sekarang
apa yang terjadi jika dalam bermain bulu tangkis tidak menguasai variasi gerak lokomotor? Kira-kira kita bisa bermain atau tidak ya? Kalau misalnya kita tidak menguasai gerak lokomotor itu sendiri, kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa melompat, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa bermain? Nah, atau kalau ada pendapat dari anak-anak ibu yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk gerakan selanjutnya adalah variasi langkah kaki dan lompat. Cara melakukannya adalah 1. Berdiri dalam posisi tegak dan siap bergerak. 2. Melangkahlah lurus ke depan atau ke samping atau serong atau ke belakang tergantung arah datangnya kok. 3. Gunakan variasi langkah panjang atau pendek untuk mengejar kok. Nah, yang keempat, jika posisi kita sudah tepat, kita bisa melakukan lompatan dan langsung memukul kok. Kira-kira sampai di sini anak-anak ibu paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan bulu tangkis. A. Variasi menekuk siku, ayunan lengan, dan menekuk lutut. Variasi gerak ini terdapat pada gerakan servis. Nah, pengertian servis sendiri merupakan pukulan pertama untuk memulai permainan. Sekarang, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Gerak non-lokomotor terjadi pada saat menekuk siku, pada saat mengayun lengan, dan menekuk lutut. Bisa perhatikan contoh video berikut ini. Nah, ketika ingin melakukan servis, bisa dilihat dalam video ada saat menekuk siku, mengayun lengan, dan menekuk lutut. Ini adalah contoh gerak non-lokomotor. Nah, yang berikutnya adalah B. Variasi menekuk siku dan ayunan lengan. Variasi gerak non-lokomotor lainnya yang mendukung permainan bulu tangkis adalah menekuk siku dan ayunan lengan. Gerakan ini biasanya dilakukan saat akan mengembalikan pukulan kok dari lawan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Dan Bu Resti akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, berdirilah dalam posisi siap dan kaki dibuka. Yang kedua, tarik salah satu tangan ke belakang seakan-akan memegang raket. 3. Tekuklah siku pada tangan yang memegang raket. 4. Ayunkan tangan ke depan secara keras atau pelan. Nah, kita bisa cobakan di rumah nih. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang ketiga, variasi gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis. Setelah kita mempelajari tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan sekarang kita membahas tentang gerak manipulatif. Apakah anak-anak ibu masih ingat apa itu gerak manipulatif? Ya, betul sekali. Gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan tangan dan kaki untuk mengontrol suatu objek. Apa saja contohnya, Bu? Nah, contoh gerak manipulatif dalam permainan bulu tangkis adalah pada saat servis. Yang kedua, memukul kok pada saat mengembalikan bola ke lawan. Nah, masih banyak lagi contoh gerak manipulatif yang ada di dalam permainan bulu tangkis. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, Bu Resti akan menjelaskan bagaimana cara melakukan servis. Yang pertama, pegang kok dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memegang raket. Yang kedua, posisi kok di depan dan raket di belakang badan. Seperti gambar yang pertama ya. Kemudian, jatuhkan kok ke bawah
Pada saat bersamaan, pukul kok ke arah depan hingga melewati net. Nah, bisa Ananda lihat gambar 1, 2, dan 3. Apabila kok kita melewati net, tetapi lawan tidak bisa mengembalikan koknya, berarti kita mencetak 1 poin. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh video berikut ini. Nah, setelah anak-anak ibu mempelajari tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bulu tangkis, silahkan anak-anak ibu kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, apa saja materi yang telah kamu pelajari? Nah, di sini sudah ada satu contoh untuk jawabannya, yaitu variasi langkah kaki dalam permainan bulu tangkis. Silahkan anak-anak ibu lanjutkan untuk jawaban B, C, dan D-nya. Nah, yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi tersebut? Di sini juga sudah ada contoh jawabannya. Saya dapat berlatih variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bulu tangkis. Silahkan anak-anak ibu lanjutkan untuk jawaban B, C, dan D-nya. 3. Mengapa dalam bermain bulu tangkis perlu menguasai gerak langkah kaki? Nah, silahkan anak-anak ibu jawab 3 soal ini di dalam buku catatannya. Lalu, bagaimana jika tidak ada raket dan koknya? Apakah kita masih bisa bermain? Jawabannya, bisa. Nah, kita bisa memodifikasi alat untuk bermain bulu tangkis. Mulai dari raketnya, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan buku. Nah, untuk koknya, kita bisa menggunakan kertas bekas yang dibulatkan menjadi bola, lalu kita mainkan dengan buku. Nah, 2 alat ini bisa kita gunakan untuk mempraktekkan gerak dasar yang ada di dalam permainan bulu tangkis. Nah, agar anak-anak ibu paham bagaimana cara mempraktekkannya, silahkan perhatikan video berikut ini, yang mana di dalam video Bu Resti mencontohkan bagaimana cara melakukan servis dengan menggunakan buku dan bola yang kita modifikasi. Jadi, untuk anak-anak ibu yang tidak mempunyai raket dan kok, tenang saja, kita masih bisa bermain bulu tangkis dengan cara memodifikasi alat supaya kita bisa tetap bermain. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan Bu Resti. Apakah anak-anak ibu paham? Baiklah, Bu Resti harap anak-anak ibu sudah paham ya tentang materi kita kali ini. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.